Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu A akan memberikan tutorial penggunaan Odoo untuk perusahaan jasa. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya, Hikmah Saptianingrum, NPM 091. Andini Novianti dengan NPM 243. Saya Putri Ramawati dengan NPM 245. Saya Alaufi Hairunisha, NPM 258. Saya Desi Puspitasari dengan NPM 272. Pada kesempatan kali ini, perusahaan jasa yang akan kami bahas adalah perusahaan jasa dalam bidang usaha salon. Adapun modul yang akan kami bahas diantaranya ada inventory, purchase, sales, accounting, employee, and time off. Yang pertama, kita masuk dulu ke modul inventory ya. Di sini pertama-tama kita klik dulu modul inventory-nya. Nah, di modul inventory ini itu kita akan membuat produk jasanya. Jadi produk jasa yang akan kita buat, kita create dulu ya di sini. Di sini kita klik dulu produknya. Produk. Nah, di sini saya sudah membuat satu produk jasanya ya, yaitu produk jasa krim bat dengan beberapa bahan, yaitu krim rambut, tonik, conditioner, dan juga shampoo di sini. Nah, sekarang saya akan membuat satu produk lagi, yaitu jasa potong rambut. Nah, yang pertama itu kita create dulu. Kita klik create. Nah, di sini kemudian kita tulis dulu nama jasa yang akan kita buat, yaitu jasa potong rambut. Oke. Nah, kemudian kita memilih nih apakah jasa potong rambut ini itu can be sold atau can be purchased. Nah, karena ini adalah jasa potong rambut, maka dia masuknya adalah can be sold ya. Dia itu tidak bisa di purchase seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah product type. Nah, untuk produk type-nya itu, karena ini adalah jasa, maka kita pilih service. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita pilih sales price-nya. Nah, untuk sales price-nya itu kita akan pilih yaitu sebesar 150.000. 50.000. Kemudian untuk consumer tax-nya kita tidak mengenakan pajak ya di sini, jadi kita pilih 0%. Itu. Untuk biayanya itu kita sebesar 105.000. 105.000. Nah, untuk produk kategorinya itu adalah jasa potong rambut ya. Potong rambut. Oke, kita create di sini. Kemudian untuk internal reference-nya itu kita tulis PR ya, potong rambut, PR. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita bisa langsung create ya di sini. Kalau mau ditambahkan foto bisa kita dengan cara edit. Seperti itu. Kemudian kita create. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada atau belum produknya tadi. Nah, ternyata di sini sudah ada ya, teman-teman. Produk potong rambut yang tadi barusan kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke menu purchase. Nah, klik menu purchase. Lalu di sini ada seperti ini. Ini merupakan data yang tadi. Lalu kita akan membeli shampoo. Klik create. Lalu ketik nama vendornya yaitu vendor PT Wangi Sudinia. Lalu ini ada expected arrival. Nah, kita pilih nih, bisa datang kalau mau seminggu kemudian berarti kita pilih tanggal 29. Kita akan memilih pengiriman 2 hari yaitu tanggal 24 akan terkirim. Lalu untuk produk, tekan di produk, kita akan pakai shampoo.
Lalu kita akan membeli shampoo dengan jumlah 50 dan harganya adalah 150.000. Kita tidak memakai teks ya. Lalu enter. Nah, di sini kan sudah ada total nih. Kita akan simpan di sini, save manually. Klik. Nah, kalau udah seperti ini, kita confirm ordernya. Nah, maka purchase order telah selesai. Ketika kita telah melakukan purchase, kita akan melakukan validasi pada menu inventory. Nih, klik inventory. Lalu ini ada tulisan di receipt nih, want to process, klik. Ini klik lagi. Nah, lalu di sini ketika kita menerima barang berjumlah 50, di down sini kita tulis 50. Tapi jika kita menerima hanya 25, berarti kita tulis 25. Berhubung saya menerima 50, jadi di sini kita tulis 50. Lalu kita validate. Kita valid. Nah, barang telah selesai dan kita sudah menerima barang dengan selamat. Selanjutnya, setelah modul purchase sudah selesai, kita menuju modul sales. Nah, di modul sales ini akan terjadi pembelian atau pemesanan oleh customer. Karena kita membuat sales baru, kita mengklik create. Oke, setelah sudah muncul laman ini, selanjutnya kita masukkan data customer. Nah, customer ini bisa pelanggan kita ataupun konsumen yang baru, semuanya bisa. Kita misalkan nama customer kita adalah Kak Rahma. Kita masukkan nama Kak Rahma. Kak Rahma ini akan melakukan treatment creambath dan melakukan potong rambut juga. Nah, kita add product. Nah, ini adalah pilihan jasa yang sudah tersedia. Karena Kak Rahma memilih jasa dua pelayanan, langsung kita masukkan saja satu-satu. Yang pertama creambath. Karena ada dua, jadi kita add product lagi. Setelah itu potong rambut. Nah, ini ada expiration date-nya. Kita pilih, karena dikerjakannya hari ini, kita pilih tanggal sekarang, itu tanggal 22 Desember. Selanjutnya yaitu payment terms, kita pilih immediate payment. Nah, karena Kak Rahma ini melakukan potong rambut dan creambath ini sekali, jadi kita quantity-nya kita isi satu-satu. Nah, di sini ada kolom teks juga. Nah, karena perusahaan kami tidak menggunakan teks, jadi ini teksnya 0. Tapi kalau ternyata di perusahaan ada teksnya, kita bisa masukin teksnya. Nah, setelah data sudah terisi semua, kita langsung klik konfirmasi. Tapi kalau akan dilakukan konfirmasi dan konfirmasinya melalui email, kita bisa klik send by email. Nah, di send by email ini nanti kalian akan dimintain untuk mengisi job position, emailnya Kak Rahma ini, phone number-nya Kak Rahma, seperti itu. Karena usaha kami tidak menggunakan send by email, jadi kita X saja, langsung kita klik confirm. Nah, setelah sudah ditampilkan laman bahwa sudah selesai salesnya, kita akan melakukan create invoice. Nah,
setelah kita isi data customer tadi, kita bisa create invoice dari pemesanan tersebut. Nah, ini kita pilih regular invoice, kita create and view invoice-nya. Nah, setelah sudah kita lakukan tadi, kita langsung confirm. Nah, berarti invoice-nya sudah jadi. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah register payment. Nah, karena pembeli melakukan di salon ini melakukan cash, jadi kita langsung isinya cash. Tapi kalau kalian ternyata menggunakan bank account, kalian bisa masukkan bank account-nya, terus bisa masukkan nanti metodenya. Karena ini cash, jadi kita klik cash, langsung kita create payment. Nah, jadi pelayanan yang tadi itu sudah dibayar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke modul accounting. Yang pertama kita akan masuk ke accounting period. Nah, di sini fiscal year end-nya kita bikin 31 Desember dan opening datanya tuh dari tanggal 1 Januari ya. Oke, kita apply. Kemudian untuk bank account-nya, nah di sini ada banyak sekali pilihannya, nanti tergantung perusahaan kita akan pakai apa. Dan perusahaan ini tuh, usaha ini tuh ada di Indonesia atau ada di seluruh dunia, bisa dipilih juga. Nah di sini tuh harus mencantumkan akun asli ya, jadi cukup tahu aja. Nah yang selanjutnya adalah pajak. Nah di sini ada jadi tergantung pada usahanya pakai pajak berapa. Di sini kita nggak pakai pajak ya untuk para customer kita. Jadi ini nggak perlu diaktifkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada akun apa aja yang akan digunakan nantinya untuk melihat di laporan keuangan. Oke. Di sini kita memakai ada cash, petty cash, cash in hand, dan masih banyak lagi termasuk peralatan dan pendapatan serta profit and loss. Dan selanjutnya adalah customer invoice. Di sini kita akan lihat invoice dari customer. Ini ada Kak Mala ya. Ini notepad. Kita akan lihat dulu. Di sini kita lihat jumlahnya. Jika jumlahnya udah dirasa benar, maka kita akan pencet confirm. Jika kita ingin mengirim ke email,
kita bisa kirim send dan print. Jika kita akan mengirim, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan register payment. Nah, karena tadi kita kan banknya tidak bikin ya, kayak PayPal atau bank apa, kita nggak bikin, jadi di sini munculnya adalah manual. Oke, selanjutnya adalah create payment. Nah, di sini akan muncul yang namanya payment. Nah, di sini udah kosong, berarti sudah terkonfirmasi invoice dari customer tadi. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan melihat reporting. Di sini ada laporan keuangan dari usaha yang telah kita jalankan. Nah, kita akan lihat salah satu contohnya pada balance sheet atau neraca. Nah, dalam neraca ini di sini kita akan masuk akun-akun yang tadi sudah kita pilih pada menu chart of account. Di sini memang kita harus paham tentang dasar-dasar accounting-nya ya. Jadi nanti dalam pemilihan di chart of account-nya tuh kita tahu akun apa aja yang kita butuhkan, dan nanti Odoo otomatis akan menginclude secara otomatis ya ke masing-masing laporan keuangannya. Nah, untuk mengunduhnya kita bisa pencet PDF. Oke. Untuk laporan yang lainnya itu juga sama caranya. Oke, selanjutnya dari modul accounting kita beralih ke job off, yaitu bagaimana cara kita menyiapkan cuti. Yang pertama kita lakukan yaitu kita buka employee. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa para pekerja, tapi untuk mengetahui lebih detail, mari kita create. Untuk membuat pekerja baru, kita tulis namanya Aisyah. Job position dia sebagai staff di Departemen Administration dengan manajer Andini Novianti. Nah, setelah itu kita create. Kita lihat di employee. Nah, di sini sudah ada Aisyah ya. Kemudian setelah kita membuat employee, kita beralih ke time off, yaitu schedule cuti. Dari years kita beralih ke month. Kemudian kita pilih configuration, kita pilih time of types atau tipe dari cuti. Nah, sebelumnya ini saya juga sudah membuat beberapa cuti ya, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit. Nah, di sini ada cuti paid time off atau cuti yang dibayar. Kemudian ada sick time off, cuti sakit dadakan. Kemudian misal kita mau bikin tipe cuti baru, kita tinggal create. Kita coba ya, cuti menikah. Cuti menikah. Kemudian untuk approval, kita approvalnya sama siapa? Kita pilih by time of official. Berarti bisa divalidasi oleh atasannya. Kalau tidak ya kita pilih no validation. Tanpa approval, misal tanpa approval itu pemilik salon, contohnya owner, dia bisa cuti tanpa validasi karena kan dia nggak punya atasan, jadi atasnya kan dia sendiri, jadi dia bisa cuti tanpa adanya validasi. Lalu kita langsung create. Kita lihat di time of configuration, time of types. Nah, di sini sudah ada cuti menikah. Kemudian ketika kita sudah punya cuti yang baru, cuma sekarang masalahnya ada di berapa hari kita mau cuti. Kita pilih ke approval. Kita pilih allocation.
Kemudian kita create. Misal, untuk cuti nikah tadi ya, pilih time of time, cuti menikah. Application. Kita lihat durasinya. Durasinya ini berapa hari sih dia mau izin cuti? Misal cutinya 7 hari ya, durasi 7 hari. Kemudian validasi periode ini berarti dia akan balik kerja lagi pada tanggal 29 Desember 2022. Untuk karyawannya sendiri, misalnya Chelsea ya, Chelsea. Setelah itu kita tinggal confirm. Get approve ya. Kemudian kita lihat di approval allocation. Nah, di sini sudah ada Chelsea Daisy dengan status approve. Berarti sudah diizinkan. Terus kemudian kalau salon ini punya banyak karyawan dan mau izin cuti, kita bisa atur cuti jadwalnya tuh di sini. Kalau ada yang mau cuti tapi hari itu ada karyawan yang sudah cuti, bisa kita bilang jangan dulu cuti karena masih ada staf lain yang cuti. Berarti kita tidak bisa approve perizinan cuti tersebut. Nanti kalau staf sebelumnya sudah masuk, baru kita kasih izin cuti untuk karyawan yang sebelumnya meminta izin untuk cuti. Terus misal kalau ada cuti dadakan, seperti kematian, gitu, itu kan tidak bisa dihindari kan. Nah, mau tidak mau kita harus cuti. Untuk itu, nanti di Human Resource muncul kita kekurangan karyawan. Nah, solusinya nanti ada dua. Yang pertama naikin gaji atau lembur, atau yang kedua yaitu dengan outsourcing jangka pendek. Nah, ini tadi cuti-cutinya, approval, allocation, karyawan yang akan kita cutikan tadi dan sudah diizinkan. Oke, kita kembali ke modulnya. Baik, jadi sekian tutorial penggunaan Odoo untuk perusahaan jasa bidang usaha salon dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.